Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran komputer. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Word. Nah, tentunya kalian sudah tahu bukan apa itu Microsoft Word? Karena di kelas 3 kemarin kalian sudah mempelajarinya. Nah, di kelas 4 ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyunting teks, yaitu dengan pertama itu memilih teks, menghapus, memindahkan teks, mengcopy, dan terakhir adalah menyimpan teks dan menyimpan file dan membuka file yang sudah kita buat. Nah, langkah awalnya pertama untuk memilih teks. Nah, kita ketik dulu teks yang akan kita pilih. Contohnya belajar komputer yang sehat. Nah, contohnya ini. Nah, kata komputer akan kita pilih. Bagaimana cara memilih kata komputer? Nah, caranya yang pertama kita tempatkan kursor di huruf C, belakang huruf C. Nah, di sini lalu kita klik dan geser. Nah, ini yang disebut dengan memilih kata. Nah, kata yang sudah kita pilih, kita bisa ganti jenis hurufnya, lalu kita tebalkan, kita bisa ubah ukuran hurufnya lebih besar, kita rubah warnanya menjadi yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini contoh dari memilih kata. Hasil dari memilih kata, katanya akan kita bedakan. Nah, yang kedua, menghapus kata atau kata dalam suatu kalimat. Nah, untuk menghapus kata, caranya yang pertama, misalkan belajar komputer yang sehat. Nah, yang ini akan kita hapus. Nah, terlebih dahulu kita pilih dulu kata yang. Berarti kita tempatkan kursor di depan huruf Y, lalu geser dan klik icon cut atau gambar gunting. Nah, ini cara menghapus kata. Nah, sekarang cara memindahkan kata. Kata belajar akan kita pindahkan di belakang kata sehat. Nah, caranya sama, pilih dulu belajar, kata belajar, kalimat belajar, lalu klik dan kita geser. Komputer sehat belajar jadinya. Nah, ini contoh memindahkan kata. Oh, ternyata kalimatnya kurang bagus, kita klik lagi, geser. Nah, seperti ini cara memindahkan kata. Nah, yang selanjutnya adalah cara mengcopy kata atau kalimat. Nah, contohnya belajar komputer sehat. Nah, ini kita copy. Nah, caranya disorot kayak tadi. Ini namanya dipilih. Ini pilih secara keseluruhan. Klik di sini lalu geser. Nah, klik copy. Tempatkan kursor di mana tempat kita akan menampilkan hasil kopinya. Misalkan paling bawah. Lalu klik paste. Paste kembali. Nah, sampai ini. Nah, seperti ini. Ini hasil dari copy. Jadi kalau kita ingin mengcopy teks, kita hanya cukup sekali mengklik icon copy. Nah, setelah itu kalau kita ingin memunculkan banyak, kita langsung klik paste saja. Jadi tidak usah diulang-ulang klik copy-nya. Nah, selain kita mengcopy, kita juga ingin menyisipkan teks yang tadi. Misalnya yang sudah kita hapus, belajar komputer yang sehat dan menyenangkan. Nah, yang sehatnya ini kan tidak ada. Kita tempatkan kursor di depan huruf S, kita ketik yang sehat, lalu kita klik lagi di belakang akhir kalimat dan menyenangkan. Nah, ini contoh dari menyisipkan kata di tengah-tengah kalimat yang sudah kita buat. Nah, jika sudah selesai seperti ini, baru kita rubah atau kita sunting, kita ganti jenis huruf, warna huruf, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Ini huruf pertama. Nah, ini kita ingin membedakan, misalkan huruf yang belajar dengan komputer itu kita ingin membedakan. Ini jenis hurufnya. Sama kayak tadi kita pilih. Ini juga kita pilih. Nah, seperti ini contohnya. Atau ingin semuanya sama, ya udah kita klik. Seperti ini contohnya ya. Nah, untuk membesarkan huruf
kita sorot. Nah, lalu kita ingin mengcopy ini semuanya supaya sama, belajar yang sehat dan menyenangkan. Berarti ini kita klik, kita pilih. Nah, ini memilih, lalu copy. Nah, kita tempatkan di sini. Ini di klik dan geser, paste. Nah, ini juga sama, klik dan geser untuk menghilangkannya, paste. Nah, ada katanya supaya seragam. Nah, untuk membedakan warna, kita tinggal pilih kata yang ingin kita tinggal pilih kalimat atau kata yang akan kita bedakan warnanya. Contohnya kalimat terakhir, kita mau rubah warnanya, ganti warna ini menjadi merah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gimana anak-anak? Nah, terus diharapkan setelah kalian melihat atau menyimak materi ini, kalian bisa mempraktekannya di komputer masing-masing dengan bimbingan orang tua. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah mengetik, ada menyunting data. Nah, pada bagian akhir kita akan menyimpan dokumen. Nah, cara menyimpan dokumen, siapa yang masih ingat? Ya, di kelas 3 sudah pernah diajarkan bagaimana cara kita dalam menyimpan dokumen. Ya, akan mesti ulangi bagaimana cara menyimpan dokumen, ikuti langkah-langkahnya dan tolong perhatikan. Ya, untuk menyimpan dokumen, kita bisa klik Quick Access Toolbar, icon untuk menyimpan. Ini tombol icon save. Nah, kita klik. Ini kalau ingin cepat ya, kita klik Quick Access Toolbarnya. Nah, dia akan langsung otomatis mengeluarkan kotak dialog penyimpanan. Ada file name. Artinya di sini kita harus menuliskan nama file yang akan kita simpan. Contohnya latihan 3.1, nama yang namanya Keine titik 4 Ibnu Rus, contoh 4 Ibnu Rus. Nah, ini contoh kalimat atau contoh nama file yang akan kita buat. Nah, lalu setelah itu kita menentukan choose location, artinya menentukan lokasi penyimpanan di mana data ini akan kita simpan. Nah, untuk memilihnya kita klik panah bawah sini. Nah, lalu kita klik dokumen. Nah, karena kita ingin menyimpannya di dokumen, berarti kita kliknya di dokumen. Nah, setelah itu baru kita klik save. Nah, ini langkah pertama dalam menyimpan data yang sudah kita ketik. Nah, langkah kedua atau cara keduanya, kalau pertama tadi menggunakan Quick Access Toolbar dengan mengklik icon save. Nah, yang kedua kita bisa melalui menu file, klik file. Nah, lalu klik save ataupun save as. Nah, untuk pertama kali. Nah, karena Bu Sri tadi sudah menyimpan, maka Bu Sri kliknya save. Ini untuk save ini berarti otomatis kotak dialog tadi tidak dimunculkan lagi, jadi otomatis langsung menyimpan. Tapi ketika Bu Sri klik save as, maka kotak dialog yang seperti tadi di awal akan muncul. Itu tandanya Bu Sri ingin menyimpan dokumen yang sudah Bu Sri ketik, yang sudah Bu Sri simpan. Nah, ingin menyimpan lagi dengan nama yang lain. Nah, ini pilihnya save as. Maka nanti akan muncul seperti ini kalau kita pilihnya save as. Nah, kita bisa mengganti nama lagi di sini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, karena Bu Sri tidak ingin mengganti nama filenya, maka kita balik lagi sini. Nah, tanda kita sudah menyimpan dokumen yang sudah kita ketik adalah dengan kita lihat di title bar. Nah, kalau nama yang tadi kita ketik atau nama file yang sudah kita ketik muncul di atas sini di title bar, maka file yang sudah kita ketik otomatis akan tersimpan. Nah, ketika kita ingin membukanya, nanti kita langsung cari nama filenya latihan 3.1. Nah, tadi nyimpannya di mana? Kita harus ingat di dokumen. Berarti nanti kita carinya di dokumen. Nah, seperti ya kita akan mencarinya di dokumen. Nah, kalau sudah, untuk keluar dari program kita klik tanda silang. Nah, maka akan keluar. Nah, kalau kita ingin membuka kembali, maka kita klik start, membuka file yang sudah kita simpan. Klik Microsoft Word.
sebelum kita klik open, sebetulnya klik file open ya. Tetapi, nah sebelum kita muncul ke bagian utama Microsoft Word, nah di sini juga sudah ada nama-nama file yang sudah kita simpan. Nah kalau kita baru menyimpan sehari atau 2 hari, nama file yang kita simpan akan muncul di sini. Tapi kalau lebih dari seminggu ataupun 2 minggu, nah filenya tidak akan muncul di sini. Nah untuk membuka file, kita bisa klik open, lalu klik browse. Kalau di sini tidak ada pilihan atau nama file yang kita ketik, yang sudah kita ketik. Kalau di sini tidak ada, maka kita kliknya browse. Tetapi kalau di sini ada, tinggal langsung klik aja. Nah, contoh yang tidak ada, klik browse. Nah, lalu kita cari di mana file tersebut kita simpan. Misalkan di dokumen. Klik 2 kali dokumen. Nah, kita cari kursor ke bawah, latihan 3.1 kayaknya 4 lurus. Nah ini klik, lalu klik open. Maka data yang sudah kita ketik tadi atau yang sudah kita simpan akan muncul kembali. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan yang tadi, file. Nah kita cari di recent sini ya. Recent ini artinya file yang barusan kita buka ataupun file yang baru saja kita simpan, nanti akan muncul di sini. Langsung kita klik. Nah, munculnya pun sama. Nah, kalau sudah, kita klik lagi, kita keluarkan lagi. Gimana anak-anak setelah kalian mempelajari atau menyimak materi dari Bu Sri? Nah, kira-kira bisa dipahami? Ya, nah selain bisa dipahami, nah sekarang giliran kalian mempraktekannya di rumah dengan bantuan orang tua ataupun sendiri. Nah, kalian bisa lihat tutorial yang tadi sudah Bu Sri share, lalu kalian sambil praktekkan di komputer. Nah, hari ini tidak ada tugas, hanya mempraktekkan saja di komputer dengan bimbingan orang tua ataupun sendiri. Kita akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.